Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 7. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang materi-materi apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester, yakni ada sekitar 6 materi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mulai masuk pada materi yang pertama, yakni tentang iman kepada Allah. Ya, mari kita mulai. Kita klik start. Nah, kompetensi yang hendak dicapai atau kemampuan apa saja yang diharapkan kalian kuasai setelah menyimak video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian itu mampu memahami konsep iman kepada Allah itu dengan benar. Seperti apa toh maksudnya iman? Saya yakin ini tinggal mengulangi saja. Di SD pasti kalian sudah sering sekali mendengar kata iman kepada Allah. Bahkan mungkin kalian juga sudah hafal, merupakan rukun iman yang pertama ya. Kemudian memahami Asmaul Husna dan penerapannya. Maksudnya di sini adalah kita sudah memahami konsep iman itu apa. Nah, bagaimana caranya kita itu memupuk keimanan kita adalah dengan melalui mempelajari Asmaul Husnanya. Nah, jadi semakin kita tahu Asmaul Husna, semakin tahu siapa itu Allah, maka diharapkan kalian nanti akan semakin beriman, semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, mari kita mulai dari konsep dasarnya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya pernahkah kalian merasakan suatu kondisi yang pertama, kondisi yang sangat nyaman sekali untuk beribadah, sangat senang sekali beribadah, misalkan mendengar azan langsung buru-buru ambil air wudhu, kemudian ke masjid, kemudian membaca Al-Quran dengan sangat semangat sekali. Kemudian yang kedua, atau juga pernah merasa stres, mungkin banyaknya pekerjaan, banyaknya tugas, kemudian mungkin juga ada konflik dengan teman, mungkin uangnya menipis atau apalah. Di situ membuat terkadang kita tidak fokus beribadah. Bahkan setiap kali kita ibadah, yang teringat-ingat adalah pekerjaan kita, tugas-tugas kita. Nah, saya yakin semua orang pasti merasakan dua hal ini. Nah, yang membedakan adalah pada kondisi yang pertama, orang yang sangat nyaman beribadah itu tandanya kita sedang sangat dekat dengan Allah. Tandanya kita sangat dekat sekali dengan Allah. Oleh karena itu manfaatkanlah baik-baik. Banyaklah berdoa di sini di saat kondisinya sedang nyaman-nyamannya untuk beribadah, sedang semangat-semangatnya beribadah. Banyaklah berdoa, insya Allah doa kita akan dikabulkan karena dekat. Nah, berbeda dengan yang kondisi yang kedua, itu kita sedang jauh sebenarnya. Jadi perlahan-lahan kita mungkin terlalu bergembira dengan kenikmatan yang kita miliki, mungkin uang yang banyak, punya berbagai fasilitas yang mencukupi dari orang tua, sehingga kita lupa akan beribadah, sehingga Allah dengan kasih sayangnya itu dibuat sibuk, dibuat stres agar kita bisa kembali ke sini, kembali dekat dengan Allah. Dan itulah yang namanya iman. Orang yang beriman pasti ke dalam keadaan apapun akan kembali kepada Allah. Nah, iman itu apa? Iman itu ada tiga konsep, ada tiga di sini tiga komponen. Nah, tiga komponen ya. Ada tiga komponen. Yang pertama, dia itu harus percaya dengan sepenuh hati. Kemudian diucapkan dengan lisan, dilaksanakan dengan perbuatan. Apa yang sepenuh hati dipercayai? Ya, keberadaan Allah itu harus dipercayai dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Allah itu ada meskipun kita tidak dapat melihatnya, Allah itu pasti ada. Dilihat dari berbagai ciptaannya. Begitu.
Kemudian diucapkan dengan lisan dengan membaca syahadat, membaca Quran, berzikir dan sebagainya. Kemudian juga dilaksanakan dengan perbuatan, ada sholat, ada sedekah, ada juga berbuat baik setiap hari, berhati-hati dalam bertindak. Itu tandanya orang yang beriman itu pasti tindakan sehari-harinya itu akan berhati-hati. Nah, kalau misalkan tindakan kita itu masih sembarangan, tandanya kita belum benar-benar beriman, baru sebatas percaya, kemudian mengucapkan, tapi tindakannya belum dilaksanakan. Apalagi yang eh, tidak pernah sholat misalkan, seperti itu. Nah, jadi kalau salah keseluruhan digabungkan, iman kepada Allah adalah mempercayai sepenuh hati akan keberadaan dan kekuasaan Allah dengan dibuktikan dengan tindakan sehari-hari. Ya. Dasarnya apa? Yakni dari Quran surat An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah. Di sini saya garis bawah, kita itu diharapkan untuk tetap beriman. Bagaimanapun keadaan kita, entah itu dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, atau dalam keadaan susah atau bahagia, kita harus tetap beriman. Harus percaya akan keberadaan Allah, bahwa semua takdir itu berasal dari Allah. Nah, dan keimanan itu harus selalu ditingkatkan. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Nah, cara meningkatkannya adalah kita memahami tentang siapa itu Allah, bagaimana toh Allah itu. Nah, melalui nama-namanya. Ada sebuah pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sama kalau kita tidak mengenal Allah, bisa jadi Allah juga tidak akan mengenal kita. Bisa jadi kasih sayangnya juga tidak akan dilimpahkan kepada kita. Oke, kita masuk ke Asmaul Husna. Ya. Wah, ini surat-surat merah apa ya ini ya? Nah, Asmaul Husna. Tak abaikan. Asmaul Husna itu asmaul. Nah, ini merupakan dalam bahasa Indonesia nama-nama. Kalau husna baik dan indah. Jadi nama-nama yang baik dan indah. Siapa yang memiliki? Yakni Allah. Nama-nama yang baik dan indah bagi Allah yang mengandung sifat-sifat keagungan di dalamnya. Jadi nama-nama Allah itu sudah terkandung keagungan di dalamnya. Misalkan Maha Melihat, Maha Mendengar dan lain sebagainya. Di situ ada keagungannya, ada kelebihan dari makhluk-makhluknya. Misalkan Allah Maha Melihat. Kalau kita misalkan mau melihat yang di balik tembok aja kesusahan, tapi kalau Allah mudah sekali. Dan apapun penghalangnya Allah pasti bisa melihatnya. Itulah kelebihan yang dimiliki Allah dibandingkan para makhluknya. Nah, ada berapakah toh Asmaul Husna? Semua pasti tahu bahwa Asmaul Husna itu berjumlah 99 dan 100 itu adalah nama Allah itu sendiri. Jadi Allah plus 99 nama yang lainnya. Ada Al-Alim, Al-Khabir, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya. Nah, itu. Jadi bahkan kalau kita itu sampai hafal ke 99 nama Allah ini, insya Allah jaminannya surga. Itu ada hadisnya dan sahih. Jadi yuk mari kita hafalkan. Karena apa? Bagaimana penggunaannya? Hanya milik Allah Asmaul Husna. Jadi hanya milik Allah ya. Tidak ada nama lain, tidak ada orang yang memiliki Asmaul Husna. Pak, yaitu namanya si Rahman, itu juga namanya Allah. Nah, maka dari itu kita tidak boleh menamakan adik kita atau anak kita hanya dengan nama Ar-Rahman, ya, itu nggak boleh. Harus ditambahkan mungkin Abdul Rahman. Misalkan Abdul Rahman artinya menghamba kepada yang maha pengasih. Nah, jadi itu tidak boleh langsung cuman Ar-Rahman. Nah, itu nggak boleh, itu karena namanya Allah, harus ada tambahannya. Nah, di sini ada saya garis merah. Oh, ternyata di sini tadi muncul yang garis merah itu di sini ya. Maka bermohonlah dengannya, maksudnya Asmaul Husna ini, kepadanya menyebut Asmaul Husna itu.
Misalkan kita pengen pinter, kita sebut asma Allah, cari yang asma Allah yang maha memiliki ilmu, cari. Misalkan pengen kaya, berdoalah, sebelum berdoa itu gunakan nama-nama Allah yang mengandung misalkan Allah maha kaya. Nah, dicari di situ. Jadi sebutkan nama Allahnya dulu, misalkan ya Allah ya Goni, berikanlah saya kemudahan agar menjadi orang yang kaya dan mudah bersedekah dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita diminta untuk meninggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah. Jadi dalam kita itu tidak diperbolehkan nama-nama Allah itu untuk bercanda atau gojekan dengan teman-teman kita misalkan. Nah, itu nggak boleh ya. Berikutnya, nah, dalam semester ini kita tidak akan mempelajari 99 nama Allah itu, kita hanya akan pelajari 4 diantaranya. Insya Allah kalau kalian bisa memahami keempat ini, itu keimanan kita akan semakin meningkat, diharapkannya seperti itu ya. Ada Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Ada Al-Khabir, Allah yang maha waspada atau maha teliti. Kemudian As-Sami, maha mendengar. Dan Al-Basir, di sini ada keliruan, yang benar adalah maha melihat ya. Kita mulai dari Al-Alim terlebih dahulu ya. Allah maha mengetahui. Apa itu Al-Alim? Al-Alim adalah Allah maha mengetahui atau maha memiliki segala ilmu. Pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Ilustrasinya begini. Ini adalah sebuah buku. Kalau melihat itu pasti akan melihat bentuknya, warnanya, kertasnya berwarna putih. Itu melihat, berarti yang dilihat adalah wujudnya. Kalau mengetahui, itu mengetahui isinya, meskipun tulisannya tidak dibaca, tapi tahu ilmu yang ada di dalamnya itu apa saja. Misalkan di sini, oh ini tentang buku IPS, yang kedua tentang buku agama, yang ketiga tentang olahraga, dan tanpa membaca pun itu tahu. Itu namanya mengetahui. Jadi Allah itu maha mengetahui segala ilmunya, segala ilmu yang ada di dunia ini. Ilmu cara menciptakan langit yang sangat luas itu Allah tahu, itu mudah sekali. Apalagi hanya dengan cara agar manusia itu musnah, itu mudah sekali. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong. Nah, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama tentu kita tidak boleh merasa paling pandai, karena Allah itu memiliki ilmu yang tak terbatas. Dan perlu diketahui bahwa orang yang sombong itu dilarang masuk surga. Nah, begitu. Kemudian harus terus belajar dan belajar. Karena apa? Ilmu di dunia ini sangat banyak sekali. Mungkin saat ini ada yang masih malas-malasan untuk belajar. Mungkin karena merasa belum butuh. Yuk ditingkatkan. Karena apa? Ilmu itu sangat banyak. Jadi sangat rugi sekali kalau kita itu tidak pernah belajar sampai tersesat hingga kita bingung mau kemana. Hidup di dunia ini hanya tempat singgah atau mampir. Oleh karena itu perbanyaklah belajar agar kita bisa kembali ke surganya Allah. Ya, itu tentang Al-Alim ya. Al-Alim itu tentang maha mengetahui. Berikutnya Al-Khabir, maha waspada atau maha teliti. Allah itu sangat cermat dalam melihat perilaku makhluknya, menentukan rezeki, menentukan segala bentuk kejadian yang ada di dunia ini, dan sangat cermat dalam meminta pertanggungjawaban. Dari Allah itu sangat cermat sekali melihat perilaku kita setiap saat, bahkan sekecil apapun Allah tahu. Dan Allah itu tidak salah dalam menentukan rezeki, karena Allah sudah memperhitungkan antara si A dan si B itu rezekinya sendiri-sendiri, pasti beda. Misalkan si A mendapat sekian, si B bisa jadi 2 kali lipatnya. Itu karena Allah yang tahu mana yang lebih butuh, seperti itu.
Sehingga penerapan dalam kehidupan sehari-hari kita itu harus berhati-hati dalam berbuat. Karena apa? Karena Allah nanti sangat cermat untuk meminta pertanggungjawaban. Kemudian bersyukur atas semua yang diberikan, karena Allah itu yang menentukan rezeki kita, yang tahu siapa yang butuh dan siapa yang tidak, itu Allah yang sudah memperhitungkan. Kemudian berbaik sangka kepada Allah apabila kita itu mendapatkan suatu hal yang mungkin kurang menyenangkan bagi kita. Di sini ada Quran surat At-Taubah ayat 16 ya, yakni wallahu khabir, Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan, bima ta'malun. Itu jadi yang pertama ada Al-Alim, maha mengetahui. Yang kedua Al-Khabir, maha teliti. Lanjutnya yang ketiga ada As-Sami. As-Sami itu maha mendengar. Apa yang didengarkan oleh Allah? Allah mendengar segala ucapan yang kita sampaikan, baik yang dikeraskan seperti ini, saya ini berbicara dengan cukup keras, bisik-bisik, atau mungkin sedang berduaan bertiga itu merencanakan sesuatu, itu Allah mendengarkan. Bahkan mengatakan hanya dalam hati saja, kalau dalam bahasa Jawanya batin. Nah, itu Allah tahu. Jadi kita harus hati-hati, dan semua perkataan kita, baik yang kita lahirkan maupun yang kita pendam dalam hati, itu akan dibintai pertanggungjawaban. Penerapannya bagaimana? Ya, kita harus hati-hati dalam berbicara. Kemudian berdiskusi juga. Kita tidak boleh asal sembarangan, apalagi berbicara kotor. Berdiskusi di sini adalah merencanakan hal-hal buruk, itu akan menjadi saksi nanti, menjadi saksi kita di akhirat. Jadi semua yang di lingkungan kita, di mana kita merencanakan perbuatan jahat, itu akan dipintai pertanggungjawaban, dan di situ menjadi saksi. Oh, si Ain benar kemarin merencanakan kejahatan, mau merampok misalkan. Kemudian menyimpan kata-kata dalam hati, yang di sini tentunya yang tidak baik atau mendoakan keburukan untuk orang lain, itu pasti akan kembali kepada kita sendiri. Jadi hati-hati. Kemudian memperbanyak mendengarkan, karena Allah itu As-Sami, tandanya Allah itu banyak mendengarkan makhluknya, doa-doa dari makhluknya, dan Allah itu pasti mengabulkan bagi siapa saja yang berdoa kepada Allah. Jadi kalau As-Sami di sini juga mendengarkan doa-doa kita, bahkan liris sekalipun Allah itu dengarkan, dan insya Allah selama kita itu tidak berputus asa dalam berdoa, akan dikabulkan oleh Allah. Dan juga di sini kalau kalian itu banyaklah mendengarkan ilmu. Jadi jangan sampai kalau ada orang yang berbicara langsung dipotong. Dengarkan dulu, pahami, baru boleh dikomentari. Nah, itulah. Itu yang 3 Asmaul Husna. Kemudian yang keempat atau yang terakhir dari pembelajaran kita adalah tentang Al-Basir. Allah itu maha melihat segala tingkah laku makhluknya, bahkan sampai ke lubang semut pun Allah mengetahui apa yang diperbuat makhluknya. Nah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Gaib itu yang tidak kita dapat lihat. Nah, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Dimanapun kita berada, Allah pasti melihatnya. Bahkan kita sendirian di kamar sedang ngapain, Allah itu tahu, dan itu semua dicatat oleh para malaikat. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus berhati-hati dalam berbuat, beribadah secara ikhlas. Nah, kalau hati-hati dalam berbuat itu tentu kita tidak boleh bermaksiat, berbuat keburukan. Beribadah dan bersedekah secara sembunyi-sembunyi, maksudnya bagaimana? Allah itu maha tahu. Jadi misalkan kita bersedekah, tidak perlu kita sampai mengumumkan, karena Allah itu pasti membalas. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang kita sampai orang lain itu tidak mengetahuinya. Bahkan ada orang yang berpuasa itu istrinya, bahkan anaknya atau ibunya itu nggak tahu kalau dia sedang puasa. Itu adalah cara dia untuk
menjaga agar dia itu beribadah secara ikhlas. Jadi itu ya, untuk pertemuan kita kali ini tadi ada tentang beriman kepada Allah. Iman itu ada 3 komponen, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Kemudian cara agar kita semakin beriman kepada Allah adalah dengan mengenal Allah melalui asmaul husnanya ya. Jadi silahkan dihafalkan 99 nama itu. Untuk kalian pribadi tidak usah mengumpulkan tugas untuk menghafal, tidak, saya tidak. Kemudian yang keempat tadi silahkan dipelajari baik-baik, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semakin beriman kepada Allah, maka Allah akan semakin memudahkan dalam kehidupan kita semua. Oke, baik, untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan. Silahkan nanti untuk refleksinya dikerjakan, ada di kolom deskripsi, di situ diklik linknya, silahkan dikerjakan untuk menguji pemahaman kalian dari penjelasan video pembelajaran kita kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.